kepada Bapak Benjamin Daphni kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin warawiri aja gitu ya Bu ya, supaya nggak ngantuk karena jamnya ini jam seru banget gitu kan. Udah pada makan belum? Udah makan siang belum? Sama sama saya. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah siang hari ini saya akhirnya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang membantu pemerintah kota untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah dari peran Bapak dan Ibu. Tepuk tangan buat kita semua pada siang hari ini. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi kita, diskusi kita terkait tugas dan jabatan notaris PPAT selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ridki Baisa, Ketua IPPAT Kota Tangerang Selatan, Ibu Ida Nur Fatma, Ketua Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Panitia Muhammad Taufik, mana dia? Oh, di belakang. Perwakilan dari kantor BPN, Ibu Sinta, kantor pelayanan pajak Pratama, Bapak Anton, dan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Dadang Suhendar, Dadang Sofyan, suka lupa aja saya namanya. Malu udah tua Bu, kalau bagian ingat nama lupa saya. Bagian honor nggak lupa. Siang hari ini saya alhamdulillah, dan mohon maaf saya terlambat ya dari jadwal yang ditentukan oleh panitia. Pak Taufik, mohon maaf saya terlambat karena tadi saya melayat dulu anggota pasukan pengibar bendera, calon pengibar bendera Kota Tangerang Selatan, anak SMA kelas Al-Azhar kelas 2. Dia calon pembawa baki yang akan menerima piala, lagi ngaduk teh gitu, tiba-tiba meninggal. Ya anak namanya Aurelia Kurotain di Cipondoh. Entah karena lelah atau apa, tapi ya memang sudah waktunya mungkin. Cuman lagi ngaduk mau minum, tahu-tahu tiba-tiba terus, saya bilang saya pengen kayak gitu meninggalnya. Mudah sekali kan, gampang banget, enak, nggak ngerepotin orang. Walaupun bikin shock ibunya. Tadi ibunya masih, kakak, ayo bangun kakak. Ya Allah, udah luar biasa anak. Tapi itulah kehidupan. Hari ini yang kami hormati, Tangerang Selatan ini gadis genit juga yang terus berbenah untuk menatap masa depannya yang luar biasa. Kita saat ini dihuni oleh 1,6 juta penduduk Tangerang Selatan, dan 73% dari 1,6 juta ini adalah usia produktif, penduduk usia produktif dari 15 tahun sampai dengan 64 tahun dengan tingkat daya beli yang di atas rata-rata. Pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan 7,2%. Tadi saya dagang cabai untuk menekan harga cabai sekarang berapa Bu? 100.000 ya, hampir 100.000 ya. Apal dong ibu-ibu, saya juga apal. Baru tadi apalnya Pak. Tadi kita jual 1 kilonya tadi 35.000, bantuan dari loko jadi ke cabai-cabai. Tapi itulah Tangerang Selatan yang fluktuasi ekonomi, fluktuasi pertumbuhan fisiknya, fluktuasi dan lain-lain sebagainya itu sangat dinamis sekali karena ada beberapa faktor strategis kita. Faktor strategis Tangerang Selatan antara lain karena kondisi geografisnya yang berbatasan dengan pusat pertumbuhan. Saya tidak ingin bicara soal notaris, makanya tadi saya bilang sama Taufik saya nggak akan ngajarin berenang ke ikan deh, soal ilmu notaris, ilmu pertanahan. Aduh, udah luar biasa, ibu lebih, bapak lebih paham. Tapi saya ingin mengajak bapak dan ibu sekalian berkelana tamasya melihat Tangerang Selatan dalam konteks makro begitu. Antara lain seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi penduduk kita saat ini 1,6 juta, 11 tahun dari sekarang kita akan 3 juta jiwa Tangerang Selatan dengan konstruksi penduduknya tetap di usia produktifnya tetap diangkat di atas 50%, begitu prediksi. Kemudian pertumbuhan ekonominya kita beberapa tahun ini terjaga di angka 7,1, 7,2, 7,3, inflasinya 3,4%. Itu sekarang, 11 tahun dari sekarang kita akan dihuni oleh 3 juta jiwa dengan tentunya yang kita berharap pertumbuhan ekonomi dan
pertumbuhan yang lain pun akan beriring sama, berjalan sama. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan terus mendorong pelayanan-pelayanan publik yang wajib hukumnya dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan yang intinya mendekatkan kepada publik dengan sistem teknologi informasi dan sebagainya. Tadi saya membuka pelatihan OSS, OSST-nya One Single Submission kalau nggak salah, pelayanan dari kantor BKPM, Kementerian BKPM dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa lembaga ini, pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena kami harus bertanggung jawab saat ini bagi 1,6 juta yang kemudian akan bertambah menjadi 3 juta jiwa, maka kami harus terus menghadirkan layanan-layanan publik atau kondisi masyarakat yang sebaik-baiknya bagi Tangerang Selatan. Karena kondisi geografisnya kita berbatasan dengan DKI Jakarta, Depok di Cinangka, Bogor di Gunung Sindur, Kabupaten Tangerang di Ayon, Ais, orang nyebutnya Ais Tangsel, Ayon di Tangsel, padahal itu masuknya Kabupaten Tangerang. Kata Pak Jaki, udah biarin namanya, nggak apa-apa, asal pajaknya masuk Kabupaten Tangerang. Kurang Pak Jaki. Mestinya ada pajak nama Tangsel tuh, padahal nanti kita bikin pajak nama Tangsel gitu kan. Tapi itulah hebatnya, dahsyatnya Tangerang Selatan tuh, di mana ibu-ibu, bapak-bapak bertugas sebagai notaris dan PPAT. Kita perlu sinergi, kita perlu membangun kesamaan visi misi, kendati kita punya tugas pokok masing-masing. Karena ke depan kita akan menghadapi era di mana bukan saja jumlah penduduk yang akan bertambah, tetapi tuntutan akan kualitas pelayanan publik dari masyarakat Tangerang Selatan ini akan semakin meningkat. Mungkin beberapa waktu ke depan, ketika kondisi investasi yang di Tangerang Selatan bukan di Tangerang Selatan sebetulnya, sebentar lagi tidak jauh dari kita akan tumbuh lagi pusat ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi baru. Ya, mungkin sekarang terpengaruh karena nunggu kabinet, nunggu dolar di bawah 13.000 dan sebagainya. Tetapi 13 triliun rupiah akan diinvestasikan lagi di Tangerang Selatan untuk membangun sebuah kawasan ekonomi baru di wilayah kita. Tetapi itu adalah satu hal, bahwa yang lainnya adalah bahwa memang yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana masyarakat kita sadar, paham, ngerti akan hak-hak dasarnya dari aset yang mereka miliki, soal alas hukum, alas hak atas tanah dan ya termasuk bangunan yang ada mereka miliki. Saat ini mereka masih relatif, kami lihat paling tidak sebelum mencapai angka yang kita harapkan, karena betul dengan kemarin Corona sudah dibantu oleh Pak Wartong sedemikian rupa, semakin banyak masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik, tetapi mereka belum tahu kegunaan dari sertifikat itu sendiri untuk seperti apa. Nah, oleh karena itu peran notaris dan PPAT, peran IPAT dan ini di Tangerang Selatan menjadi sangat penting bermitra dengan kami untuk meningkatkan, menjadi trigger bagi masyarakat kita. Jangan sampai mereka gampang terbujuk rayu kemudian menjual asetnya dengan tidak layak, begitulah. Ya, kita berharap nanti dengan peran ibu dan bapak ada sebuah pencerahan, pelatihan atau apapun. Walaupun kita juga pemerintah kota banyak aset-asetnya yang belum selesai sertifikasinya. Tetapi kita lihat bahwa prospek Tangerang Selatan ini akan terus tumbuh, apalagi nanti beberapa infrastruktur yang ada di Tangerang Selatan akan bertambah, antara lain MRT dari Pasar Jumat yang di Lebak Bulus itu nanti akan nyambung terus melingkar ke Tangerang Selatan dan sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Artinya mobilitas orang dan barang di wilayah Jabodetabek ini akan semakin menjadi satu, dan kita akan terdorong menjadi kota megapolitan nantinya. Itu satu. Yang kedua, sudah dalam tahap konstruksi pasti bahwa tol dari Cinere ke Serpong, kemudian ke Kota Tangerang, akhirnya ke Bandara Soekarno-Hatta, itu juga akan semakin meningkatkan daya dorong ekonomi dan mobilitas masyarakat kita. Yang ketiga adalah jalan tol dari Balaraja nyambung kemudian tembusnya di Negeri, sehingga arus orang dan barang, khususnya barang dari Sumatera
ke ibu kota ini akan lewat jalur ini. Nah, kebayang deh harga tanah pasti akan naik. Kalau nggak ngerti alas haknya, sertifikatnya lupa nyimpen segala rupa, konflik itu pasti akan terjadi. Kemudian juga ya banyak hal-hal yang kita khawatirkan dengan kondisi masyarakat Tangerang Selatan yang tumbuh pesat. Pertumbuhan yang 3,4% ini bukan karena kelahiran. Angka kelahiran kita, bukan kelahiran, angka peserta KB aktif Tangerang Selatan ini sudah 83%. Tetapi migrasi masuk ke Tangerang Selatan ini ya mencapai angka yang luar biasa. Karena mereka menyesuaikan atau ya seperti mau usaha maupun meneruskan jenjang pendidikan dan lain-lain sebagainya di kota Tangerang Selatan. Jadi saat ini kalau diskusi ini lebih intens dengan teman-teman dari BPN, nanti mungkin Bapak dan Ibu juga punya program kerja untuk bertemu dengan masyarakat kita, nenek-nenek yang di pojok-pojok kampung di kota Tangerang Selatan, di berbagai 7 kecamatan di kota Tangerang Selatan ini, mungkin bisa digagas pertemuan-pertemuan informal seperti itu supaya masyarakat Tangerang Selatan semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Walaupun saat ini pajak bumi dan bangunan kami sudah ya hampir berapa persen berapa PBB kita dari target hampir 300 miliar ya, masih harus ditingkatkan lagi. Masih banyak kewajiban masyarakat yang lain atas PBB ini yang belum dibayarkan, ya tunggakan atau hutangnya tahun 2, 3, 5 tahun yang lalu belum juga diselesaikan karena mereka nggak ngerasa itu menjadi kewajiban untuk membayar pajak. Jadi nanti mungkin ketika program dari IPAT dan ini di Tangerang Selatan ini untuk bertemu dengan masyarakat kami, mungkin kami juga nitip program lah teman-teman saya dari Pak Dadang Suhendar, lupa aja namanya, Dadang Sofyan. Lalu Arito Sepungo, Serhilap, pernah udah sarapan, tapi belum lagi, akhirnya makan lagi. Jadi kolesterol naik akhirnya begitu. Nah, inilah Tangerang Selatan. Mari kita bangun semua lini, semua stakeholder di Tangerang Selatan ini mempunyai peran yang sama besar pada dasarnya. Kami tidak lagi harus berposisi sebagai lokomotif, tapi mungkin pemerintah kota, lembaga ini akan lebih mendorong, akan lebih berposisi sebagai regulator dan fasilitator bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder yang lain dalam kerangka mencerdaskan masyarakat kita. IPAT ini juga merupakan lokomotif bagi sesuai dengan fungsinya untuk masuk ke sektor-sektor kehidupan masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat akan semakin baik bagi kita di kota Tangerang Selatan. Harapan kami atas terselenggaranya diskusi ini antara lain seperti itu, sinergi ini harus terus kita bangun dengan dengan kesadaran kolektif yang sama. Satu lagi saya nitip di luar ini IPAT dan lain sebagainya, boleh ya Bu ya? Tangerang Selatan saat ini sedang meluncurkan gerakan di sektor pendidikan GSBM namanya, Gerakan Sekolah Bersih dan Menyenangkan. Ya oke, itu sekolahnya. Tetapi titik yang lain, walaupun Ibu tidak tinggal di Tangerang, tetapi kami sedang meluncurkan sekarang program Gerakan 1820 namanya, khususnya pendidikan. Gerakan 1820 ini adalah jam 18 sampai jam 20 orang tuanya handphonenya simpen, aktif, kemudian anak-anak ditanya, didampingi, mari kita kembali kepada kehangatan keluarga. Kehangatan keluarga, mari kita kembali kepada kehangatan keluarga. Jangan sampai nanti misalnya ada beberapa kasus di Tangerang Selatan, seorang anak meninggalkan rumah karena dia tidak mendapatkan kehangatan keluarga lagi. Komunikasi verbal kita relatif hampir digantikan oleh teknologi komunikasi. Hampir digantikan oleh teknologi komunikasi, hampir semua sendi, dan ini tidak Pancasila, dan ini tidak sesuai dengan akidah kita. Saya tidak mampu membayangkan kalau sekedar nengok teman kita yang sakit, saudara kita yang sakit, atau saya takziah ke rumah almarhumah tadi, ya saya kirim WA aja deh sama orang tuanya, ibu bapak saya ikut duka cita ya bla 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 segala macam, sudah selesai. Atau saya nengok orang sakit, semoga cepat sembuhnya, udah selesai sampai titik itu. Beda tentunya kualitasnya dengan saya datang.
Beda dengan menjenguk orang sakit, walaupun kita bawa kelapa tua gitu kan, harus bawa buah-buahan kan Bu. Nengok orang sakit bawa buah-buahan kan, kelapa juga buah. Ini ya saya bilang. Beda ngirim WA dengan kemudian kita datang secara langsung menjenguk orang sakit, tentunya beda. Pancasila mengharapkan kita semakin dekat. Komunikasi verbal, komunikasi kita banyak yang tidak bisa digantikan oleh karena itu kami meluncurkan gerakan 1820 pada beberapa bulan kemarin. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gerakan masyarakat, penyadaran bagi kita semua supaya anak-anak kita, putra-putri kita tumbuh kembangnya bersama dengan pengawasan kita. Saya kira itu mungkin apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas kehadiran kesempatan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan tentunya IPAT Nota ini di Tangerang Selatan akan semakin maju. Sekarang jumlahnya sudah berapa IPAT? 350 ya. Wah, itu kalau dikumpulin kan Tangerang Selatan ini masih perlu banyak IPAT kali ya. Boleh nggak saya nanti pensiun jadi notaris? Jadi nggak boleh kali ya? Ya. Kan saya pensiun nanti nganggur ngapain Bu? Jadi staf ibu deh, jadi staf PPAT. Staf PPAT. Jadi stafnya Topik aja dah. Saya jadi tukang bawa berkasnya nggak apa-apa Bu. Baik, saya kira demikian saja. Terima kasih, selamat berdiskusi, melanjutkan kegiatan ini. Saya izin karena saya harus melanjutkan paripurna dengan DPRD Kota Tangerang Selatan. Nanti ada teman saya Pak Dadang Bainul, tugas ganti dari Bainul. Dadang Sopyan, Dadang Bainul, Dadang Suendar, saya sebut-sebut. Saya kira demikian Ibu, Bapak dan hadirin yang saya hormati. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.